Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pesepak bola hebat di dalam lapangan emang pasti dipuja-puja. Tapi di luar lapangan belum tentu guys, apalagi kalau hidupnya tuh berantakan. Bisa-bisa menjadi sorotan karena kegagalannya seperti orang-orang di video kali ini. Kalau kalian belum pada tahu, hai gua Andre dari calon sarjana dan inilah guys para pemain bola profesional yang telah kehilangan segalanya karena salahnya sendiri part kedua. Nomor 10, Quincy Promes. Ini orang padahal dulunya karirnya cukup menjanjikan loh. Pernah main di Sevilla, Ajax, apalagi di timnas tuh udah main 50 kali dan nyumbang 7 gol juga. Tapi kehidupannya ini yang bikin karir dia tuh mulai hancur. Ya bukan cuma soal berantakannya aja guys, di tahun 2020 dirinya tuh sempat kena masalah hukum gara-gara menyerang kenalannya pakai benda tajam. Yang mana dia tuh dipenjara selama 18 bulan sesuai dengan tuntutannya karena masih bermain di Liga Rusia. Tapi ternyata penyadapan HP-nya tuh bikin kasus baru terbongkar. Jadi di tahun yang sama dia nyelundupin 1,3 ton obat terlarang dan berujung dihukum 6 tahun penjara. Tapi lagi-lagi masih selamat nih guys, soalnya Belanda sama Rusia tidak ada perjanjian hukum soal kriminal seperti ini. Cuma 9 rumahnya di Belanda sudah dibekuin semua sama pemerintah. Karena apa? Karena dia tuh tidak mau bertanggung jawab. Terus masalah terbaru, kabarnya guys dia ini juga pernah bikin kecelakaan di Arab dan sempat ditahan sebentar sebelum dibebaskan kembali. Aduh, pengen lihat gue. Sekarang kan dia tuh masih bebas ya, kayak main di Liga Arab tuh. Tapi nggak selamanya dong dia tuh bisa tinggal di luar Belanda. Apa iya masih bisa kabur terus-terusan? Nomor 9, Ronaldinho. Siapa sih yang kenal sama legenda sepak bola ini? Selain jago di lapangan, dia juga suka banget hidup mewah. Makanya banyak yang kaget lah waktu dia tuh ditangkap di tahun 2020 karena pakai identitas palsu dan juga harus dipenjara 32 hari. Banyak yang heran nih guys, kok bisa hidupnya jadi begini? Ya jawabannya adalah kakaknya ini yang juga sebagai agennya itu guys. Nah ternyata semua uang diserahinlah ke dia, tapi nggak dikelola dengan baik juga dan bahkan dipakai buat ngerusak adiknya juga. Entah untuk mabok ataupun main cewek di hotel berbintang. Jadi jangan heran kalau di tahun 2019 kemarin 57 rumahnya tuh berujung disita. Ya orang banyak tunggakan pajak dan biaya bulanannya juga nggak dibayar pula tuh teman-teman. Rinciannya tuh seperti ini guys, 43 miliar rupiah buat bayar pajak dan juga sampah, serta utang denda 2,3 miliar rupiah ke kantor kejaksaan keuangan. Nah, kenapa nggak dibayar? Karena setahun sebelumnya dia sudah bangkrut teman-teman dan uang di rekeningnya itu cuma sisa 111.000 rupiah. Ya semoga sih iklan Shopee COD ini bisa ngelunasin utang-utangnya ya bang. Termurah di Shopee. Termurah di Shopee, gratis ongkir. Nomor 8, Jermaine Pennant. Arsenal ataupun Liverpool mana mungkin asal milih pemain kalau nggak ngelihat kemampuannya si Jermaine Pennant ini kan? Tapi memang guys dia tuh kacau banget sih. Di tahun 2005 pernah tuh kelihatan pakai alat pelacak pas lagi main. Abisnya dia tuh nyetir sambil mabok dan juga nabrak lampu jalanan, makanya sempat dihukum penjara selama 30 hari. Mungkin karena star syndrome kali ya, jadi suka ngasal gitu teman-teman, termasuk soal ngurus aset kekayaannya. Dia ya main percaya aja sama nyaranin buat ngelola uangnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Banyak yang berantakan tuh teman-teman. Dimana sering banget juga nih guys, dia tuh beli rumah dan juga mobil mewah, terus dilupain aja gitu. Mana salah satunya sampai disulap jadi markas geng kriminal dan sempat kebakaran juga. Terus kebiasaan taruhannya juga bikin dia tuh banyak utang, dimana totalnya itu sudah mencapai 22 miliar rupiah. Padahal kalau hidupnya bener, duitnya selama ini kabarnya bisa sampai 220 miliar dan tinggal nikmatin hidupnya aja kan? Sekarang mau nggak mau guys, harus jadi pundit lah teman-teman. Ya, seenggaknya bisa punya HP 2 kali ya. Arsenal memang nggak punya UCL dan Arsenal kalah. Tapi minimal gue punya 2 handphone. Salah orang ya? Nomor 7, Adrian Mutu. Di antara deretan pemain legenda Rumania, Adrian Mutu harusnya bisa dianggap salah satunya sih guys. Kalau aja dia nggak berantakan kayak di Chelsea tuh sampai dapat larangan bertanding selama 7 bulan. Pasti Fiorentina kecanduannya terulang lagi teman-teman, dan kali ini larangannya tuh lebih lama, dimana sampai 9 bulan full kabarnya.
Tapi seminggu sebelum hukumannya berakhir, dia malah bikin ulah tuh dengan mukul pelayan, yang mana ini tuh sama kayak kasusnya dulu di Rumania. Sayang banget kan padahal sama bakatnya itu. Coba aja dia tuh disiplin macam pemain bintang lainnya, seenggaknya gue yakin gak akan dianggap transfer gagal sih buat Chelsea lah. Ya sekarang dia memang sudah pensiun teman-teman dan mulai ngambil kerjaan sebagai pelatih juga. Ya harapannya dengan begitu bisa meraih sukses lah ya, dan balikan sama tim kesayangannya yaitu Fiorentina teman-teman. Nomor 6, Celestine Babayaro. Mantan pesepak bola Nigeria yang pernah bersinar di Eropa terutama bersama Chelsea dan juga Newcastle United ini dulunya dikenal tuh sebagai bek kiri berbakat yang bahkan telah meraih medali emas Olimpiade 1996 bersama dengan timnas Nigeria tuh teman-teman. Namun setelah karirnya tuh meredup akibat cedera, Babayaro ini justru menghadapi berbagai masalah serius di luar lapangan. Pada akhirnya di tahun 2011, pria ini dinyatakan bangkrut oleh pengadilan di London akibat utangnya yang sudah menumpuk. Dia bahkan dikejar-kejar tuh guys oleh kreditur dan kehilangan banyak sekali aset, sehingga menjadi salah satu contoh nyata kalau pesepak bola yang kehilangan segalanya itu beneran ada. Dan ini semua karena gaya hidupnya yang boros, investasi yang gagal, dan masalah keuangan setelah pensiun juga ya. Nomor 5, Royston Drenthe. Ekspektasi tuh kadang bikin semuanya jadi berantakan gak sih? Royston Drenthe ini guys bisa dibilang terlena juga nih. Pas muda, dia terpilih sebagai pemain berbakat di kompetisi kejuaraan Eropa dan direkrut oleh Real Madrid di tahun 2007. Tapi dia gagal membuktikan semua itu. Iya, selain karena kalah saing sama Marcelo, gaya hidupnya yang punya banyak mobil mewah dan juga suka pesta kesana kesini juga bikin dia tuh nggak nyimpen uangnya sama sekali guys. Udah gitu, dia juga ketipu sama agennya pula tuh gara-gara gaji yang diterima tuh nggak sesuai sama kesepakatan. Jadi uang yang dia punya di sekitar 70 miliar rupiah habis total teman-teman. Dan dinyatakan bangkrut di pengadilan Belanda juga. Bahkan sekarang dia cuma bisa main bola lagi buat klub-klub Liga Bawah, terus jadi rapper ataupun bekerja sebagai aktor pendukung untuk demi bisa hidup. Nomor 4, Wilson Oruma. Nama Wilson Oruma mungkin asing kali ya buat teman-teman di telinga banyak orang juga nih. Secara mainnya itu di Liga Prancis pada tahun 2000-an awal dan gak pernah tembus ke tim besar Eropa juga. Tapi buat orang Nigeria udah pasti dia adalah pahlawan. Makanya tuh guys langsung heboh lah pas ada berita kalau dia ini jatuh sakit dan kena masalah mental juga. Yang mana aslinya kejadian ini sudah lama ya, sehingga videonya itu tuh dimanfaatin orang-orang untuk dapetin duit saja. Cuma masalah dia dikibulin sama penipu yang janjin bisnis di industri perminyakan itu beneran ya guys. Ya lagian coba siapa sih yang gak tergiur sama bisnis minyak? Nah gak taunya uangnya sebanyak 20,9 miliar rupiah itu dibawa kabur di tahun 2016 dan penipunya pun gak pernah ketemu sampai sekarang. Saat ini Wilson hidup lebih tertutup dan juga tidak mau disorot seperti dulu ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan gampang tuh percaya sama tawaran yang kelihatannya terlalu bagus ya. Nomor 3, Luke McCormick. Nama Luke McCormick mungkin cuma dikenal sama sebagian orang doang tuh guys waktu berhasil menahan tendangannya Origi. Sisanya memang gak ada yang bisa bikin dia terkenal, kecuali kasus hukum di tahun 2008 lalu pas nyetir tengah malam dalam keadaan mabok. Efeknya bikin mobil dia tuh nabrak pengendara lain di kecepatan 145 km per jam dan bikin 2 bocah di dalamnya meninggal dunia. Nah, gara-gara ini dia tuh dihukum berat teman-teman dengan 7 tahun dan juga 4 bulan di dalam penjara dan otomatis karir sepak bolanya pun terhenti juga. Nomor 2, Mark Bosnich. Mantan kiper top Australia yang pernah bersinar di Aston Villa, MU dan juga Chelsea ini seperti kehilangan segalanya tuh teman-teman karena serangkaian masalah serius baik di dalam dan juga di luar lapangan. Setelah awal karirnya yang gemilang, hidupnya tuh mulai berantakan teman-teman akibat cedera, masalah disiplin dan juga konflik dengan pelatih juga. Titik terendahnya terjadi saat dia gagal tes narkoba di Chelsea pada tahun 2002 lalu tuh dengan terbukti menggunakan kokain. Akibatnya dia dipecat lah, lalu dilarang bermain selama 9 bulan dan kehilangan peluang bermain di level tertinggi juga. Tapi nyatanya setelah ini dia malah makin parah. Tiap minggu Mark ini ngabisin 81 juta rupiah cuma buat ngobat doang guys. Sampai-sampai nih bapaknya tuh nyaris kena tembak gara-gara disangka pencuri di mana efek dari obat-obatan tadi. Kacau ya.
Nomor 1, Mario Balotelli. Karirnya Balotelli memang harusnya sih masih panjang ya. Kalau aja guys dia tuh nggak bengal dan seenaknya di tim manapun tuh sampai akhirnya berpengaruh ke performanya juga. Kalian lihat aja nih coba seberapa menakutkannya dia pas di Euro 2012 lalu. Mario Balotelli has headed in the first goal of the season. Onside, Balotelli! Final pun gue pikir ya mereka tuh yang lebih unggul kalau nggak sial di pertandingan itu kan. Tapi dari situ guys mulai deh tuh kena cedera yang cukup fatal di karirnya. Dia sendiri juga sadar kalau aja masih di City nih dan juga kerja keras, bukan nggak mungkin loh ngalahin Ronaldo ataupun bahkan Messi. Tapi sekarang malah tambah aneh aja tuh kelakuannya. Masa iya pesta sampai terkapar di jalan sama teman-temannya kayak begini? Gak seharusnya kan pemain bola profesional ngelakuin hal kayak begitu guys. Ya walaupun dia membela diri, apa salahnya senang-senang sama teman dan juga bilang ada kejadian yang bagus juga tapi nggak di-upload ke publik. Ya tetap aja kan gak seharusnya itu dia seperti ini guys. Betul nggak? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.